Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibu, apa kabarnya sore ini? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Uwi. Dan seperti janji saya minggu lalu, kita akan ketemu lagi di obrolan sore bersama sahabat-sahabat saya. Kita akan berbagi, share, dan menginspirasi banyak hal bagaimana kita menjadi ibu yang bahagia. Sore ini sudah hadir bersama saya, sahabat saya, seorang ibu yang masih muda tentunya, dan pengalaman jam terbangnya mungkin relatif banyak lah ya. Anaknya sudah 3, dan yang menarik, beliau itu sebelum memutuskan menjadi seorang ibu yang full timer ya, pernah sekolah, profesinya lumayan tinggi, banyak orang yang pengen kuliah di situ, mendapatkan profesi ini. Tapi kemudian gimana nih inspirasi dan ceritanya ketika seorang ibu ini bisa memutuskan aku harus bahagia, meninggalkan semua hal itu dan kemudian fokus di rumah ngurus anak-anak dan berkreasi dengan keilmuan yang dimiliki dalam bentuk lain. Kita sapa dulu ya sahabat saya ini. Saya memanggilnya Ibu Pipit. Nah, silakan Ibu Pipit, kita berkenalan. Apa pendengarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bu Wi udah bisa gabung di channelnya Bu Wi ini. Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Pipit. Sebelumnya mau meralat dulu yang tadi Bu Wi sampaikan di depan. Kalau tadi disampaikan Bu Wi apa background pendidikan yang tinggi enggak juga ya, standar-standar aja. Hanya mungkin bisa dibilang dulu waktu kuliah masuk di jurusan yang favorit, kemudian sempat juga bekerja sesuai dengan profesi yang diinginkan. Tapi ya tadi sesuai dengan yang disampaikan, pada akhirnya memilih untuk pada awalnya tidak secara ikhlas ya untuk melepaskan profesi itu sih. Itu mah takdirnya aja lah mungkin dibawa ke sana untuk udah jadi ibu rumah tangga dan sampai sekarang anaknya sudah 3, ya alhamdulillah dijalani aja. Belum bahagia Bu, masih mencoba bahagia. Jadi Ya gimana Bu, menarik, kita mau ngobrol apa nih? ya menarik Bu Pipit bahwa sebetulnya banyak hal yang mungkin teman-teman semua sahabat ibu juga ngalamin hal yang sama. Kan seorang muslimah itu dulu dititipkan oleh orang tuanya buat sekolah formal, mengejar cita-cita. Kita punya banyak impian gitu yang aku akan begini, begini dan begitu. Kemudian yang menarik kan ketika Hmm. cita-cita akademis itu kita bisa raih. Nah, yang jadi menarik Hmm. seorang istri itu dia punya kewajiban taat pada suami atau dia punya tugas utama nih di rumahnya. Hmm. Gimana nih pada saat proses Bu Pipit ngambil peran meneruskan profesi sesuai dengan akademik yang digeluti, kemudian dulu sempat masih Hmm. berprofesi sebagai arsitek ya. Oh ya sahabat ibu, Pipit itu seorang arsitek lulusan universitas cukup kenal, oh, enggak cukup ya, terkenal di Bandung. Banyak orang yang Iya, bisa disebut. ya Nanti yang nanti ITB ya rekan-rekan kita saya hafal. ya. Ya, Iya, bahwa iya, ya betul. banyaklah anak-anak muda muslimah yang punya impian, aku mau jadi seorang arsitek, Iya, aku mau berkarya untuk betul. bangsa, hal gitu ya. Terus kemudian Betul. setelah seorang muslimah itu menikah, dia ada satu Hmm. kewajiban untuk misalnya memilih peran yang lebih prioritas setelah berdiskusi dan Hmm. kesepakatan dengan suami. Gimana Bu Pipit ceritanya? Dulu Iya. perjuangannya sampai ke hari ini. Iya. Jadi sebetulnya yang seru dari Bu Uwi ini adalah saya kebetulan mengenal Bu Uwi udah cukup sangat lama gitu. Dan banyak pada akhirnya sesi-sesi curhat tentang episode-episode kebahagiaan tadi gitu dalam melewati ketika episode berubah dari yang asalnya fokusnya itu kuliah, fokusnya itu bekerja, kemudian menikah, ternyata ada pergolakan kan tadi memilih taat pada suami untuk mengurus anak atau bisa nggak sih kita ngurus anak sambil bekerja gitu ya. Nah, situasinya adalah dulu kami kan tinggal di Jakarta pada saat itu ya. Kalau sekarang udah bukan di Jakarta, di pinggiran Jakarta lah ya.
Jadi ketika dulu kami tinggal di Jakarta, seperti apa ya, impian Jakarta lah gitu, mencapai karir yang tinggi dan melihat contoh dari para wanita karir itu kan, mereka bisa tuh punya anak sambil berkarir gitu ya. Tapi ternyata itu tuh pilihan yang nggak semua orang tahu, ternyata konsekuensinya tuh panjang gitu. Banyak yang mereka korbankan. Nah, dulu pun sebetulnya tidak kesadaran bahwa oke deh saya mau pilih menjadi ibu rumah tangga dengan menjalankan peran seutuhnya, enggak gitu. Itu benar-benar berjalan hanya menyusuri takdir, itu salah ya. Harusnya kan ketika di awal kita menikah, kita udah sadar bahwa suatu saat harus memilih nih mau jadi mengambil peran mayoritasnya yang mana gitu. Mau peran di bekerjanya, di karirnya atau di mendidik anaknya. Sampai sekarang sebenarnya masih jadi PR ya, meskipun sudah full time mom, tapi tetap aja ujiannya itu adalah kalau misalnya, sorry ini agak meloncat ya Bu Wi, tapi biasanya momen-momen yang membuat berubah lagi galau itu adalah ketika kita lagi stabil nih menjalankan peran sehari-hari sebagai ibu rumah tangga gitu. Tiba-tiba ngelihat status orang lah, teman-teman kita yang dulu sama-sama di kuliah gitu ya. Yang dulu mungkin ketika kuliah kayaknya sama lah sama kita gitu, prestasinya dan sebagainya. Kok ternyata sekarang dia bisa berkarir tinggi ya gitu. Tanpa kita melihat di belakang mereka ini apa yang sudah mereka korbankan, atau korbankan tuh dalam arti bukan mengorbankan anak-anaknya ya, tapi mengorbankan energi gitu. Kan banyak juga ibu bekerja yang baik ya menjalankan rumah tangga. Jadi kita di sini kan mudah-mudahan nggak mengapa ya, membagi dua kubu antara full time mom dengan dengan ibu bekerja gitu. Nggak gitu kan ya, karena masing-masing juga punya punya apa pilihan, punya pikiran masing-masing gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Wi di awal adalah gimana sih up and down-nya gitu. Ya pada akhirnya itu mengalir gitu. Pelan-pelan kita tahu ilmunya, termasuk saya sering curhat sama Bu Wi gitu. Ketika dalam kondisi ya kayak tadi misalnya, kenapa ya teman saya kok dia saya jadi ngerasa bener-bener ibaratnya ya dalam titik terendah tuh kok kayak saya jadi kayak IRT ya, ART maksudnya. Hanya ngerjain kerjaan rumah doang gitu. Bahkan saking stresnya tuh kadang anak-anak tuh bersama kita tapi tidak tidak bersama hati kita. Contohnya tadi tadi pagi sih, saya kan sedang membuat eh, apa ya kayak schedule harian dengan gambar rewards buat bintang untuk anak TK saya ya. Kebetulan dia TK dan dia antusias banget. Udah gitu setelah kita bercanda-bercanda, saya bilang, wah kayaknya yang paling banyak dapat bintang ibu nih, soalnya kan ibu kerja terus dari pagi, cuci piring, terus masak, ngepel, cuci baju, nyuapin gitu kan. Tiba-tiba anak sulung saya ini nyeletuk, nggak juga bu, ibu ada yang nggak dapat bintang. Apa kak? Nemenin kakak. Wah, saya kan jadi kebayang ya bu ya, wah ternyata saya bersama bersama dia tapi tidak bersama hatinya gitu. Jadi ini yang Jadi menarik itulah Bu Beta. tantangannya. Baik, bagus bagus. Jadi di satu pertanyaan itu mewakili banyak situasi. Jadi kan pertanyaan saya Mm-mm. putar gimana nih tahapannya dari melepas tadi status akademik, kemudian Mhm. pencapaian prestasi di sekolah, di kampus dan sebagainya, kemudian Iya, iya. pernah bikin karya, terus kemudian akhirnya ada sebuah ketenangan, keridoan ya, ibarat bahasanya keridoan untuk oke, aku fokus di keluarga. Tapi tadi Ibu juga Heeh. cerita banyak hal bahwa ternyata nggak mudah juga jadi seorang ibu yang ngurusin 3 anak. Artinya butuh kecerdasan lebih, benar nggak sih? Ketika jadi seorang arsitek, ngelola gambar-gambar, mesin dan sebagainya lebih mudah mana? Ngelola memanage barang-barang itu atau anak-anak nih yang juga makhluk hidup yang luar biasa? Iya. Jadi yang seru itu adalah eh, kita itu saya merasa belum pintar untuk memanage dua-duanya ya. Hmm. Dulu dikasih kesempatan untuk berkarir pun itu hanya, kalau dari
100% karir tuh baru 10% lah ilmu yang saya tahu gitu dari dunia arsitektur itu. Kecil banget lah. Jadi belum bisa dibilang gimana saya bisa memanage sebuah proyek gitu. Enggak. Nah, eh, yang mau saya coba apa ya? Coba trigger atau coba motivasi adalah ini tuh semua dibentuk sebenarnya dari masa kecil kita. Jadi kalau dulu kita terbiasa untuk mengatur waktu dengan baik, eh, nanti dewasanya pun kita akan bisa melakukan itu dalam situasi yang lebih kompleks kan. Nah masalahnya dulu saya belum termasuk orang yang pandai untuk mengatur waktu, jadi masih belajar sampai saat ini pun. Bahkan alhamdulillah nih ya Teh Esti, Bu Uwi, mohon maaf. Jadi di masa COVID ini, di masa pandemik ini, kita kan dipaksa untuk stay at home dengan suami di rumah, anak-anak di rumah. Itu alhamdulillah justru menemukan tadi pola yang lebih konsisten untuk memanage waktunya. Jadi benar-benar alhamdulillah dari 3 bulan ini, kalau flashback 15 tahun menikah ya, 15 apa 18 tahun saya lupa, menikah 2008, berarti 12 tahun ya, 12 tahun, baru 12 tahun menikah. 3 tahun di awal tuh saya long distance marriage sama suami. 3 tahun, 1 tahun di awal itu bersama, lalu 3 tahun kemudian setelahnya long distance. Jadi itu kita belum dapat pola yang solid ya sebagai suami istri dengan mengurus anak-anak. Lalu kemudian sisanya sebelum 3 bulan ini ya, itu terus terang masih masih terus cari pola gimana caranya mengatur waktu dengan apa namanya, dengan situasi ART keluar masuk ya kan. ART keluar masuk pun itu sangat mempengaruhi gimana kita mengatur waktu ya, antar jemput anak, kemudian beres-beres, cuci piring dan sebagainya. Jadi apa namanya, yang pertama mungkin bagi ibu-ibu yang punya anak remaja yang nanti mau menikah gitu, ayo kita kita sama-sama ingatkan untuk belajar mengatur waktunya tuh dari sebelum menikah gitu. Jadi nanti nggak terlalu repot lagi gitu. Tidak ada PR yang berat dalam mengatur waktu itu. Benar-benar berubah. Iya nggak sih Bu Wi? Berubah nggak Bu Wi ini apa namanya? Mungkin bisa dibilang ibu yang pekerja ya. Iya kan? Ibu karir ya Bu Wi. Ya, Gimana Bu begitulah. Wi? Saya pernah, saya kan 18 tahun bekerja, artinya 8 jam, hampir 8 jam di luar rumah. Tapi pernah 2 Mhm. tahun full time mom ya, ngurus 2 anak tanpa Oh ART. iya, Tapi memang iya. luar biasa ya, kalau pengalaman saya, semua tahapan perkembangan anak dan tahapan perkawinan kita, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan ilmu, kemudian jam terbang yang cukup baik untuk praktek keterampilan kita jadi seorang ibu, itu tuh Iya. bisa menyisakan stres yang dramatis lah pokoknya ya. Anak-anak jadi Iya. Mhm. korban dan sebagainya. Mhm. Tapi Mhm. ternyata tidak jadi jaminan juga orang ibu yang full time di rumah, kemudian dia ngurus anak-anak dari A sampai Z, juga dia nggak stres. Jadi Iya. sebetulnya mau ibu bekerja atau ibu full di rumah, handling semua hal tentang anak dan keluarganya sendiri, kalau Iya. dua-duanya nggak punya ilmu dan nggak bisa manage waktu dengan baik, ya stres juga, tetap aja Iya. gitu. Iya. Nah, mungkin tadi kan Bu Bibit Iya. Iya. cerita juga ya, perjalanan 12 tahun pernikahan itu nggak flat. Bagaimana fase Iya. 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua, berarti sudah sekarang udah masuk fase 5 tahun ketiga. Nah, serunya apa Iya. sih, Bu? Ada hubungannya nggak dengan konsep pembelajaran dulu di universitas? Ada nyambung-nyambungnya nggak sih ilmu yang dulu terus dipelajari, sekarang dipraktekin ke dunia rumah tangga gitu dan anak-anak? Iya. Iya, sebetulnya kalau dari dunia arsitektur diterjemahkan ke dalam kehidupan yang sesungguhnya nggak apple to apple kayak gitu ya, harus bisa diturunin langsung nggak. Tapi eh, seenggaknya itu tuh mempengaruhi cara belajar kita yang bisa diajarin ke anak-anak. Maksudnya gini, eh, misalnya dalam desain gitu, ilmu yang betul-betul nempel di saya itu, kan pendekatan desain itu metodenya banyak ya. Salah satunya adalah cari referensi dulu nih. Cari referensi. Nah, referensi itu apa sih yang kita bisa lihat dari referensi itu? Kalau misalnya arsitektur kan
terkait dengan selain fungsional, keindahan gitu ya, meskipun keindahan itu subjektif, tapi apa yang bagus dari referensi itu yang kita analisa. Jadi misalnya gini, ada dua orang, yang satu dia terbiasa untuk menganalisa desain ya, yang satu lagi awam gitu. Dia diperlihatkan satu objek yang sama, lalu kita tanya apa yang kamu dapetin dari objek itu gitu. Kalau misalnya orang yang awam mungkin hanya melihat luarannya gitu, oh oke, bagus, tapi dia nggak bisa jelasin gitu bagusnya tuh apa, dari mananya itu bagusnya gitu. Sementara kalau desainer atau arsitek biasanya dia bisa nangkep tuh, oh itu tuh bagus karena kontras misalnya, itu bagus karena teksturnya, itu bagus karena proporsinya, itu bagus karena fungsional. Nah, itu yang saya coba bawa dalam mendidik anak-anak. Jadi lebih ke berpikir logiknya gitu, Bu Wi. Jadi men-challenge anak-anak untuk berpikir kritis. Kenapa sih sesuatu itu begitu? Itu teorinya ya, dalam prakteknya mungkin masih sesuai levelnya lah. Anak TK kan nggak diajarin berpikir logik yang wah juga gitu ya, sesuai tahapnya. Tapi yang sulung dia 10 tahun udah bisa tuh, alhamdulillah diajarin kayak gitu. Ya bagus Begitulah. Bu. Tadi Yang kalau pertanyaannya kan apa yang ini? Nah, yang menarik itu gini, kalau dunia arsitektur adalah bagaimana mendesain sebuah ide gagasan, kemudian dia jadi sebuah bangunan atau produk yang bisa dinikmati hasil karya seninya sesuai fungsi yang diinginkan. Yeah. Nah, kalau mendesain anak nih, anak itu kan sebetulnya bahan baku, atau kalau dalam Islam itu kan disampaikan anak itu bagai kertas putih yang kalau kamu mau tulis itu dengan tinta merah, hitam, kuning, bisa jadi sesuai dengan apa yang mau kamu tuliskan di situ. Mau digambar jadi robot, mau digambar jadi bunga, mau digambar jadi apa, itu bisa seperti itu. Nah, gimana Bu Bebet ya? Mungkin dalam pandangan mendesain anak nih, minimalnya harapan nih, idealisnya kan sekarang kita semua lagi belajar ya, mau ngebentuk anak kita jadi apa. Betul, betul. Kalau Bu Pipit punya harapan atau plan seperti apa sih anak-anaknya ntar gitu? Iya, ini judulnya plan ya. Jadi masih akan apa namanya, insya Allah sesuatu yang direncanakan untuk dilakukan. Jadi gini Bu Wi, sampai sekarang itu satu apa namanya, saya kan punya balitanya itu bisa dibilang sorry, maksudnya range usia dari anak pertama ke kedua dan ketiga itu rada jauh ya. Pertama ke kedua itu 5 tahun. Nah, di situ saya masih bisa tuh nyambi freelance arsitek karena kebetulan juga LDR ya, LDM dengan suami. Jadi fokusnya masih bisa satu anak, dan kebetulan tipe anak yang pertama ini anak yang gampang diajak kerja sama gitu. Dia bukan yang lincah, dia aktif tapi bisa dikontrol gitu. Cerdas secara emosi mungkin ya, begitu. Dan bukan tipe anak kinestetics. Jadi dia sangat bisa saya ajak ke proyek dulu. Dulu sering banget saya mau cari material untuk proyek, saya ajak dia. Dia cuman tinggal saya beliin makanan, cemilan gitu, dia anteng tanpa harus saya kasih gadget. Kalau sekarang kan tantangan ibu-ibu ya, kalau pengen ibunya anteng, anaknya dikasih gadget gitu. Nah, anak pertama saya ini nggak kayak gitu. Nah, tapi kemudian setelah saya kembali bersama dengan suami, punya anak, itu ternyata 4 tahun period struggling with breastfeeding. Jadi menyusui itu saking punya referensi, oh ibu itu harus memberikan ASI eksklusif, itu tuh malah jadi stres. Pada akhirnya justru ASInya nggak lancar. Dan artinya saya nggak bisa tuh memplanning atau membuat rencana yang benar-benar matang untuk anak-anak saya. Kan tadi pertanyaannya gimana memplanning anak ya gitu. Nah, dalam periode pernikahan saya ternyata 5 tahun pertama saya masih berkarir, non planning banget untuk anak gitu. Itu salah ya. Terus 5 tahun kedua saya fokus dengan breastfeeding balita, itu kan lelah ya. Nah, ketika anak saya umur 1,5 tahun saya hamil lagi, jadi rapat kan tuh, anak ketiga lahir, nyambung lagi kan breastfeeding 2 tahun. Jadi bisa dibilang 4 tahun atau 5 tahun kedua ini masih sama-sama struggling with breastfeeding, dan harus nemenin mulai anak SD ini kan mulai terpola belajarnya
Situ saya mulai oke, ini harus berubah nih, harus harus cari referensi yang oke. Saya sempat ikut ini apa namanya WhatsApp grup ibu profesional, kalau Bu Wi pernah tahu ya. Itu bagus banget, tapi saya nggak bisa ngikutin karena mereka mentarget untuk tugas-tugas yang harus dikejar dalam ada ininya lah ya, ada kurikulumnya, dan saya nggak bisa ngikutin karena masih breastfeeding kan, masih menyusui. Nah, terus kita cari lagi nih metodenya, aduh apa ya, satu-satunya emang harus punya referensi ilmu yang terstruktur ya. Eh, jadi apa namanya, dari satu seminar ke seminar, sempat ikut seminar dulu, boleh sebut nama nggak usah lah ya, jadi seminar cukup Apa aja terkenal gitu? beliau ini. Ada dua sih, ada dua seminar parenting ya, dua seminar parenting, tapi biasanya oleh-oleh seminar itu kalau kita hanya ingat saat itu doang gitu, atau berlaku cuman pendek lah gitu, kita mempraktekkan ilmu parentingnya itu, sisanya lupa lagi gitu, blank lagi, kita terbawa emosi lagi dalam rutinitas dan letihnya ya sebagai ibu rumah tangga. Nah pada akhirnya ini kesimpulannya sih, saya nemuin satu buku, judulnya buku Tarbiyatul Aulad. Jadi tapi ini sekali lagi saya, bukan berarti saya udah mempraktekkan itu ya, tapi seenggaknya saya jadi punya punya gambaran, oh ternyata tujuan saya mendidik anak tuh harus ke sana. Sebagai gambaran ya, buku itu ternyata buku Tarbiyatul Aulad, mungkin nanti bisa di saya kasih ininya ya, referensinya. Isinya adalah mulai dari apa sih namanya yang harus sama ya, mungkin secara judul besarnya, apa aja sih sebenarnya yang harus dikenalkan kepada anak pertama, termasuk tapi yang nempel banget sama saya itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang akan membentuk mereka nanti. Misalnya satu ya, generasi sahabat-sahabat, jangan, bukan sahabat, tabiin ya, di bawah sahabat tuh tabiin kan, generasi tabiin yang tidak mengenal Rasulullah itu, ibu-ibunya mendidik anak tuh dengan cara justru mengenalkan anak-anaknya dengan sastra Arab yang tinggi. Kenapa itu berpengaruh? Ternyata dari sastra Arab yang tinggi itu membentuk gaya bahasa anaknya yang lebih santun dibanding, oh iya ya, kenapa generasi sekarang itu kok kayak tidak terlalu memiliki rasa santun, hormat terhadap orang tuanya kok berkurang? Karena mereka dikenalkannya kan dengan YouTube yang mungkin kurang bermanfaat, dengan lagu-lagu yang kalimatnya pun bahasa-bahasa sehari-hari yang bukan gaya puitis ya. Seperti kalau misalnya kita dengar liriknya Ebit GAD atau Bimbo, itu kan lirik-liriknya tuh puitis banget ya. Dan itu tuh ternyata berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap apa namanya, karakter anak. Itu cuma satu dari sekian banyak apa contoh ya, ternyata oh itu yang nggak kita dapetin dari referensi lain. Saya sangat rekomendasiin buku itulah pokoknya, mudah-mudahan, dan masih terus dibaca sih buku itu, Tarbiyatul Aulad judulnya, gitu Tess. Oke, bagus banget Bu Pit. Jadi kalau dalam tadi dunia arsitek disampaikan ada sebuah referensi sehingga sebuah karya itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bagus gitu ya, bermanfaat. Iya. Demikian juga kita mendesain anak ya, kita harus punya referensi nih. Kalau dalam Islam kan sudah Mhm. sangat jelas bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak pada tahapannya dalam banyak, ada suatu buku yang bagus tuh bagaimana tahapan pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasul. Hmm. Kemudian itu tadi salah satu Iya. referensi juga buku Tarbiyatul Aulad juga itu bisa jadi referensi. Artinya, Iya. intinya, ketika kita mendesain makhluk hidup, amanah yang Allah titipkan ke kita nih, satu, dua, tiga, itu Mhm. luar biasa. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan ini bisa jadi jalan mau menggiring kita ke surga atau mau menjerumuskan kita ke Mhm. neraka. Makanya tadi ya kalau ada Mhm. usaha energi, kalau saya menganalogikan gini, ketika kita dalam keadaan belajar formal di akademisi, kita tuh sangat serius menata dan memanajemen waktu kita nih. Misalnya S1, ada waktu 4 tahun, saya harus lulus dengan IPK sekian. Maka untuk mencapai itu, saya harus bisa lulus dengan Mhm. nilai A, sekian-sekian-sekian. Saya harus mengelaut, saya harus dapat prestasi. Dengan sangat baik kita tuh punya target kan. Tapi kita ibu-ibu suka lupa masuk ke dunia rumah tangga, dunia ibu, itu kan nggak pernah secara tertulis atau minimalnya mengajamkan aja, aku tuh akan begini. Mhm. Aku mau cepat anakku yang Mhm. begini, begini, dan begitu. Untuk menjadi si A, Mhm. misalnya anak kita si kakak jadi seperti A,
maka apa yang harus aku lakukan? Apa buku yang harus aku baca? Hmm. Berapa biaya yang harus aku Ya. keluarkan? Belum lagi karakter anak itu luar Betul. biasa ya. Tadi seperti bilangnya, Bang, seru. nurut, natural, kinestetik. Wow, kalau kita jadi ibu, Ya. dititipin 3 anak luar biasa, jadi kita nggak ada waktu Betul. mikirin hanya kecantikan kita gitu ya. Karena kalau nggak pakai Wah, ilmu, bener nggak Bu betul. Bebek? Bahkan Bu, betul. Bahkan ada apa ya, anekdot apa gimana ya? Wanita itu bisa pilih tiga: cantik, rumah rapih, anak terurus. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa pilih tiga-tiganya. Mau yang mana nih? Kalau kita cantik, anak-anak dan rumah nggak keurus. Kalau misalnya anak-anak keurus, kita nggak cantik, rumah berantakan. Kalau rumahmu rapih, anak-anak nggak bahagia ya karena ibunya ngurusin kerjaan rumah sambil marah-marah. Seru banget lah. Tapi kan akhirnya nggak kayak gitu juga ya. Ini Bu Wi, jadi yang mau saya apa namanya, yang Sharing. menarik itu tadi, kalau kita udah punya plan, tantangan selanjutnya adalah, jadi sebetulnya saya tuh tipe konseptor ya. Kalau misalnya di challenge untuk bikin konsep, wah ini banget, apa namanya, bersemangat banget gitu. Saya sampai bikin mind mapping tuh untuk pendidikan anak, untuk saya sendiri, tapi aplikasinya gimana nih, eksekusinya gimana, di situ tantangannya. Soalnya kebetulan ketika nggak ada ART kan semua pekerjaan rumah dihandle sendiri. Akibatnya tuh waktu tuh kayak, ya Allah, sekarang bangun tidur udah harus masak, anak home learning. Kebayang ya Bu ya, kalau misalnya nggak ada bantuan, pada akhirnya kan jadi bagi-bagi tugas nih sama kakak sulung, udah bisa lah meskipun harus lebih dilatih ke istiqomahannya ya. Di minggu-minggu awal mau dia ngepel, terus abis gitu mogok, nggak mau ngepel, capek, oke ganti apa, jemur baju, oke ya gitu deh ya. Nah, maksudnya apa namanya, ini, jadi untuk sampai ke itu tuh nggak akan pernah berakhir ya, eh, apa namanya, up and down kita ikhlas sebagai ibu rumah tangga itu nggak pernah berakhir, karena ketika kadang pas waktu kita lagi soleh-solehnya gitu, soleh-solehnya, ujiannya itu kok kita kayak nggak cantik ya, capek banget gitu. eh, apa namanya, jadi ngelihat IG orang lain, sosmed orang lain, teman-teman kita, mulai tuh muncul lagi kan hati yang kotor itu. Coba ya seandainya dulu saya milih jadi wanita karir, kayak gitu deh pokoknya. Serunya untuk memilih mengorbankan jadi ibu rumah tangga. Oh, termasuk satu lagi, dulu saya pernah tanya sama Pak Ustadz, gimana ya, kok saya ngerasa hidup saya tuh kayak nggak ada ujiannya, lempeng-lempeng aja. Alhamdulillah tuh suami soleh banget, anak-anak biasa-biasa aja gitu. Terus secara ekonomi alhamdulillah biasa-biasa aja gitu. Kayak nggak ada ujiannya, sementara kan semakin tinggi tingkat keimanan tuh semakin berat ujiannya. Tapi saya juga nggak pengen diuji yang berat-berat gitu. Sampai akhirnya saya sampai satu jawaban, oh ternyata ujian saya tuh justru di depan mata saya, anak-anak. Karena sering banget saya nggak lulus, sering banget marah-marah tuh sama anak-anak. Jadi hati-hati dengan ujian yang itu. Ya benar-benar, Gitu Bu. karena gini ya, tiap hari usia kita bertambah. Terus kita nggak pernah secara formal mengupgrade keilmuan, keterampilan, dan wawasan yang kita miliki. Sementara jam terbang juga memang 10 tahun, 12 tahun, 18 tahun, kayak banyak gitu ya. Tapi Iya, berkualitas atau enggak gitu. Nah, itu kan iya, balik iya. lagi. Sebetulnya kita itu bisa nggak sih memberikan karya yang terbaik gitu. Berbicara Iya. karir atau di rumah, saya pikir dua-duanya itu sebuah pilihan ya. Mau pilih dua-duanya atau pilih di rumah aja, yang penting Hmm. mah kita bisa berikan itu sebagai karya terbaik kita gitu. Mau karya Tapi kita itu adalah jebakan loh Bu anak-anak. Wi. Maksudnya gimana? Jadi Bu Wi kan bilang berikan karya terbaik ya. Jangan sampai itu jadi jebakan, kita masih mikirin apa kata orang lain. Gini, kita kan udah memilih jadi ibu rumah tangga. Hmm. Terus berarti karya kita adalah anak-anak kita gitu ya. Berarti kita ingin memperlihatkan sama orang bahwa anak-anak kita tuh berhasil, akhlak yang baik, terdidik, sesuai dengan harapan yang ideal karena kita ibu rumah tangga gitu. Tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Nah, itu ada yang Jadi salah, Bu. apa? Jadi yang Nah, disebut itu terbaiknya dia. bukan terbaik menurut kita, bukan terbaik menurut makhluk.
Iya, Tapi baik dalam referensi. betul. Tadi baik lagi kan, kita harus punya referensi nih. Kita Hmm, sebagai wanita muslimah, referensinya apa? Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Islam, kita dimintanya jadi seperti apa oleh Allah. Allah mengamanahkan kepada kita, dalam hal ini kita ngomong tentang anak-anak ya, peran kita jadi ibu ya. iya, Kita satu, iya, dua, iya. tiga, dan seterusnya anak-anak. Itu sebetulnya Allah tuh menitipkan ladang amal buat kita. Kalau kita berbicara apa sih Hmm, apa prestasi terbaik kita jadi ibu, ketika kita semua bisa bawa anak-anak kita ke surga. Jadi taunya kita berhasil itu nanti Bu, ketika kata Allah teh, hmm, Ibu Pipit, Ibu Wi, selamat ya, amin, anak-anaknya semua masuk surga gitu. Bekas apa amin, berkat amin. lelahnya, jerih payahnya, doanya, Hmm, kasih sayangnya, itu kan yang luar biasa. Makanya saya paham bahwa kenapa hmm. menikah itu adalah menyempurnakan agama kita, Ibadah sumber. setengah dari Hmm, agama kita. karena, Karena bagi single hmm, lilah, dia mau sholat tahajud enak, mau ibadah, mau talabul ilmi itu mudah ya menurut saya. Tapi begitu dia menikah seorang wanita atau suami, hmm, ujian keikhlasan, ujian keistiqomahan, ujian kasih sayang, itu tuh hmm, panjang loh. Kita misalnya hmm, memutuskan menikah di usia 22 tahun, 23 tahun ya, hmm. atau misalnya rata-rata Iya, 25. Tapi usia iya. pernikahan kita kan apakah sampai 70 tahun kita menikah? Bisa lebih panjang. Bayangkan Iya, kalau iya, kita nggak pakai ilmu, nggak ikhlas gitu, bisa babak belur hidup kita. Benar nggak Bu Bibit? betul. Berapa, Jadi berapa, saran Bu Wi, ya gimana? jadi saran Bu Wi, justru ini kan tadi kan kalau saya apa referensinya sedikit gitu ya. Menurut Bu Wi, yang udah Bu Wi alami, referensi-referensi mendidik anak tuh bisa kita dapetin dari mana aja sih? Artinya oke Al-Quran dan Sunnah gitu. Tapi itu mau nggak mau berarti harus kita gali dari guru, apa gali dari buku, apa gimana? Ya, yang pertama yang jelas Al-Quran itu kan pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran, Iya. kalau Sunnah itu kan pedoman bagaimana Rasulullah menuntun kita dalam beramal gitu, berakhlak. Dua-duanya itu harus dipelajari. Nah, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu harus pakai orang yang paham. Mungkin kita harus belajar ilmu tafsir, harus belajar ke guru-guru yang memang paham bagaimana menerjemahkan ayat-ayat itu. Tapi di Betul. tahap aplikasi, kita tuh bisa mengambil banyak referensi, misalnya berapa banyak sih kita paham tentang kisah para sahabiah, bagaimana Nah, iya, perjuangan para sahabiah mendidik anak-anaknya, bukan betul. mendidik secara akademik ya, tapi Mhm, mendidik menjadi generasi soleh yang kemudian bisa menjadi timbangan amal soleh yang mengantarkan kita semua ke surga. Karena betul. bagi saya dan ya banyak ilmu lah ya yang harus kita luruskan, membangun keluarga itu adalah bagaimana kita sama-sama anggota keluarga itu sama-sama punya cita-cita yang sama, punya peran yang sama, punya kegiatan yang sama, supaya kita layak jadi ahli surga gitu. Jadi Mhm, kita sebagai ibu memperan mendidik anak, sebetulnya mengajarkan nilai-nilai yang ada di karakter penghuni surga gitu. Nah, masalahnya gimana mhm. bisa kita ngajarin karakter Referensi, iya. penghuni surga kalau kitanya belum Betul, ngamalin, belum nggak punya ilmu nih. betul, Jadi kalau berbicara betul. tentang referensi, kalau bagi saya ya tahapannya satu Quran, dua Sunnah, ketiga kisah-kisah sahabiah, bagaimana mereka Nah, berjuang, istiqomah, mendidik anak-anak betul. soleh, dan kemudian yang ketiga ya mungkin ilmu praktek ya. Jadi kalau saya melihatnya harus belajar ilmu psikologi, harus psikologi perkembangan Mhm, anak, terus karena beda laki-laki, mhm, perempuan, anak balita, anak ABG, kemudian anak mhm, dewasa, remaja, dan fungsi mhm, seorang ibu itu nggak selesai sampai anak menikah loh. Eh, yang saya dapat apa ya curhatan dari mhm. beberapa, udah jadi ibu-ibu juga mikirin anaknya. Dia khawatir anaknya terjerumus, khawatir anaknya Iya, nggak sebagai bahagia. nenek gitu ya. Mm-hmm. Cucunya harus selamat dan sebagainya. Jadi Panjang banget ya. jadi ayo ibu-ibu semua sahabat ibu kita semangat cari ilmu, melatih keterampilan, ketemu banyak orang yang bisa memotivasi sehingga Mhm. nggak rugi gitu. Kalau saya dapat ilmu ya dari guru saya, kalau kita stres itu karena kita nggak cukup ilmu buat ngatasin masalah kita. Iya, betul, betul. Kita Udah blank berhenti banget gitu. Ini mesti belajar gitu. ngipain lagi sih Hmm. gitu ya. Makanya Blank banget. kan aneh gitu, kita nyuruh anak kita, ayo belajar, ayo baca buku ini, kamu harus dapat nilai 100. Tapi ibu suka baca nggak? Ibu suka belajar nggak? Berapa banyak waktu yang ibu gunakan buat mempelajari? Belajar tentang anak aja. Karakter anak itu kita paham banget nggak sih? Gitu.
bagaimana nanganin kalau anak kinestetik, gimana cara belajarnya anak kinestetik, gimana cara mencharger baterainya anak kinestetik. Wah, luar biasa. Gak ada Hmm. waktu kayaknya kita. Dan itu didapetin dari ilmu-ilmu psikologi ya, harus banyak yaitu baca dan apa, ngobrol sama ahlinya kali ya. Hmm, ya kalau Pasti dapat dari mana tuh Bui? kalau namanya belajar itu kan ada yang memang secara langsung kita dapat ilmunya teoritis, ada kita Iya. belajar dari pengalaman hidup orang lain, ada kita belajar dari Hmm. kisah-kisah orang lain. Jadi kenapa di dalam Islam itu kan intinya kita minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan mengambil hikmah dari ilmu yang kita miliki. Jadi Hmm. kalau cuma knowledge kita bisa dapat dari guru, kita dengar, kita nonton video itu kan secara knowledge kita nambah. Hmm. Tapi Itu kita bisa dia ngambil betul. hikmah nggak sih? Gitu. Kan nggak harus kita ngalamin ujian orang lain untuk belajar. Betul. Itu yang Iya, iya, menarik. Jadi, betul. oke, Bu Pipit, 10 menit terakhir nih. Eh, Ya. apa sih yang membuat Bu Pipit sekarang semangat gitu ya, cita-cita? Atau manfaat dari obrolan kita apa nih Bu Pipit yang bisa diambil hikmahnya? Iya. Yang pertama tadi apa tadi poin yang pertama Bui ngeblank soalnya tadi langsung mikirin jawaban. Apa hikmah ya? Apa hikmah Ya, dari obrolan kita gitu? ya betul. Apa yang Bu Pipit Eh, dapat nih kita ngobrol oh sorry, sepanjang ini? apa yang memotivasi? Oh sorry, bukan tadi apa yang memotivasi Bu Pipit untuk tetap jadi ibu rumah tangga gitu ya? Oh iya, Hmm. ini karena ketika kita sudah mengalami punya, ini jadi pengen nangis, punya orang tua, punya ayah yang masya Allah ya, eh, kita jadi tahu artinya. Oh, gimana dulu beliau berdoa mungkin agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih ya. Kebetulan saya 4 bersaudara perempuan semua dan kata-kata yang teringat itu adalah yang akur ya gitu. Yang akur dan alhamdulillah saya ngerasa banget eh, udah akur ya dengan kakak-kakak saya. Dan sekarang tuh doa-doa kita, ibadah kita itu memang akan selalu mengalir pahalanya ya untuk beliau, dan itu juga yang jadi motivasi saya harus menciptakan anak-anak yang mampu mendoakan kita nanti ketika kita sudah meninggal, karena ujung-ujungnya kan itu ya Bu ya. Aduh mohon maaf ini jadi terbawa emosi karena masya Allah ya, momen-momen bersama orang tua kita itu yang kita ingat adalah uh, yang baik-baiknya pada akhirnya gitu. Ketika saya bersama dengan ayah almarhum di mobil ngobrol bareng, cerita-cerita hikmah itu tuh nempel banget sampai sekarang. Jadi saya pun berusaha dalam setiap momen sekecil apapun dengan anak-anak saya, terutama yang udah bisa berpikir nalar ya, anak sulung, itu sebisa mungkin saya selalu nyampein hikmah-hikmah hidup, karena itu juga yang dulu dilakuin oleh ayah kepada saya. Jadi itu yang memotivasi, oke, menciptakan anak-anak yang akan menjadi penolong kita nantilah setelah kita meninggal. Itu sih itu pada akhirnya ada Iya yang benar. membawa kita gitu. Betul sahabat Gitu ibu Bu. bahwa karena manusia itu ya akan mati, kita tuh semua akan mati. Kecuali yang tertinggal itu kan hanya tiga hal ya. Tiga tadi ya. Satu, ilmu yang bermanfaat, kedua, harta yang dinafkahkan di jalan amal soleh, sedekah kita, Iya, dan yang ketiga adalah anak soleh. Nah, justru iya betul. ngapain sih kita capek-capek gitu ya, mempersiapkan dan sebagainya. Sebetulnya kita menabung untuk diri kita sendiri. Iya, Kita betul, melakukan betul. jejak kebaikan apa? Ya Iya, mungkin itu Bu Pipit intisari obrolan kita sore ini ya, dari mulai iya, tadi perjalanan arsitek, perjalanan berdamai dengan keadaan, kemudian perjalanan penyesuaian pernikahan, visi mendidik anak membandingkan arsitek dengan anak, sampai ke referensi mendidik anak, dan terakhir kita closing dengan tujuan utama kita mendidik anak itu supaya betul. melahirkan generasi yang soleh, jadi tabungan amal soleh kita kelak ketika Iya, kita sudah tidak ada. Ya, betul. begitu. Ya, terakhir Betul. sebut Bu Pipit mau memberikan tips atau kata terakhir buat sahabat Ibu. Silahkan. Eh, enggak, saya pengen buka ayat ya, Hmm. tapi kurang lebih karena belum hafiz ya. Tapi kurang lebih kan di juz-juz terakhir Al-Qur'an itu ada yang bilang
akan datang hari ketika apa namanya, suami apa namanya, Harta anak-anak gitu. bukan Hmm. bukan, eh, istri nggak peduli sama suami, bukan itu kata-katanya apa ya Testi ya, bentar ya saya buka Quran dulu sebentar ya, atau nggak usah nih, udah agak mau closing, boleh nanti dilihat lagi. Tapi yang ibu lupa, akan ada situasi di hari akhir ketika nanti ibu lupa sama anaknya Hmm. karena saking dahsyatnya hari kiamat gitu kan. Hmm. Suami dengan istrinya ada ya, Ya. itu tuh bener-bener kalau baca ayat itu, ya Allah, sekarang kita sayang-sayang sama mereka di dunia gitu ya. Hmm. Nanti kita akan lupa sama mereka gitu. Semoga semoga ujung-ujungnya kita tetap akan dikumpulkan di surga. Itu aja. Amin. Amin. Ya begitu, alhamdulillah Bu Pipit. Jadi ibu-ibu, sahabat ibu, anak-anak itu bukan musuh kita ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada sebagian anak-anak yang jadi musuh bagi ibunya, bagi orang tuanya. Tapi semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jadi partner dalam dakwah, dalam amal soleh, supaya kita semua sama-sama kumpul lagi di surga. Baik Ibu Pipit, terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama Bu lagi. Uwi. Nanti kita Sampai ngobrol-ngobrol dengan jumpa. tema yang berbeda ya. Ditunggu. Oke, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.